Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita. Apa sih alat reproduksi pada wanita itu? Alat reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang berfungsi untuk berkembang biak pada wanita. Di sistem biologis pada perempuan ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama genitalia eksternal dan genitalia internal. Pertama saya akan membahas tentang genitalia eksternal. Bisa dilihat pada gambar. Genitalia eksternal ini terdiri dari yang pertama mons pubis. Mons pubis ini ada tempat timbul bulu-bulu. Nah, yang bawah mons pubis ini dinamakan klitoris. Yang ini dinamakan uretra. Uretra ini tempat keluarnya air kencing. Nah, lubang ini dinamakan vagina. Yang di sini dinamakan himen atau selaput darah. Nih, lapisan luar dinamakan labia mayor. Nah, lapisan dalamnya dinamakan labia minor. Jarak antara vagina dan anus dinamakan perineum. Di genitalia eksternal ini juga terdapat kelenjar. Yang pertama kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Di mana sih letak kelenjar Bartholin itu? Nah, kelenjar Bartholin terdapat di sisi-sisi vagina. Fungsinya untuk melumasi vagina. Nah, kelenjar Skin terdapat di sisi-sisi uretra. Fungsinya untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya saya akan membahas tentang genitalia internal. Genitalia internal ini terdiri dari uterus. Uterus berfungsi untuk tempat sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin. Nah, sel uterus ini mempunyai 3 lapisan. Yang lapisan terdalam ini dinamakan endometrium. Nah, lapisan yang ini dinamakan myometrium. Nah, lapisan yang paling luar ini dinamakan perimetrium. Selanjutnya, yang ini. Ini dinamakan ovarium. Ovarium ini berfungsi tempat sel telur dan hormon seksual pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya yang ini. Ini dinamakan dengan tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Ini dinamakan fimbre. Fimbre ini berfungsi untuk menangkap sel telur. Selanjutnya serviks. Nah, di bawah serviks ini dinamakan vagina, tempat jalannya lahir. Pelvis dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Nah, pelvis mayor ini terletak di linea terminalis, di atas linea terminalis. Fungsi dari pelvis mayor ini adalah untuk menyokong organ abdomen. Nah, sedangkan fungsi dari pelvis minor ini untuk menyokong organ reproduksi pada wanita. Tulang panggul ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Nah, tulang os coxae ini dibagi menjadi 2. Tulang os coxae ada 3. Yang pertama os ilium, os ischium, dan os pubis. Yang pertama, 2 tulang os ilium. Os ilium ini mempunyai bagian tebal. Ini yang bernama crista iliaca.
Pada ujung crista iliaca yang menonjol ini dinamakan spina iliaca anterior superior. Nah, bawahnya ini spina iliaca anterior inferior. Bagian ini dinamakan spina iliaca posterior superior. Nah, yang bagian bawahnya ini dinamakan spina iliaca posterior inferior. Dinamakan acetabulum. Dia berbentuk cekungan. Nah, kita lanjut ke os ischium. Bagian menonjol ini di bawah ini dinamakan tuber ischiadica. Nah, yang bagian berlubang ini dinamakan foramen obturatum. Selanjutnya kita ke os pubis. Bagian atas ini dinamakan ramus superior osis pubis. Nah, di bagian bawah ini dinamakan ramus inferior osis pubis. Bagian yang menunjukkan segitiga ini disebut arcus pubis. Sudah? 3. Selanjutnya kita ke os sacrum. Bagian yang menonjol ini dinamakan promontorium. Nah, bagian yang berlubang ini dinamakan foramina sacralia anterior. Selanjutnya kita ke tulang coccygeus. Berbentuk segitiga, terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Tulang os coccyx ini akan mundur ke belakang 1 sampai 2 cm pada saat melahirkan. Selanjutnya kita ke sendi atau articulatio. Nah, yang di sini dinamakan articulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang sakrum dan ilium. Nah, yang kedua dinamakan dengan articulatio sacrococcygeus yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang os coccygeus. Nah, yang bagian depan ini dinamakan articulatio symphysis pubis yang menghubungkan antara tulang ilium kiri dan kanan. Tulang panggul lunak ada 2. Yang pertama musculus. Nah, kami akan membahas tentang musculus. Musculus yang pertama, yang ini dinamakan musculus bulbospongiosus. Nah, selanjutnya musculus yang ini dinamakan musculus transversus perineum externum. Nah, yang ini yang berada di vagina ini dinamakan musculus yang ini dinamakan musculus spincerani berada di anus. Nah, selanjutnya yang ini dinamakan musculus levatorani. Nah, selanjutnya yang ini dinamakan musculus gluteus maximus. Nah, yang ini dinamakan musculus ischiocavernosus. Nah, yang terakhir yang ini dinamakan musculus gracilis. Tulang panggul lunak yang kedua. Tulang panggul lunak selanjutnya itu ligamentum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ligamentum. Ini gambarnya. Yang pertama adalah ligamentum sacroiliaca, terletak di belakang os sacrum dan os ilium. Nah, selanjutnya ligamentum sacrospinosum. Nah, selanjutnya ligamentum sacrospinosum. Ini ya. Ini terletak di os sacrum ke ischiadicum.
Nah, selanjutnya ligamentum sacrospinosum. Ini gambarnya ya. Dia terletak di tulang sakrum ke spina ischiadicum. Selanjutnya, yang ini dinamakan ligamentum sacrotuberosum. Letaknya di os sacrum ke os ischium. Nah, selanjutnya yang ini dinamakan ligamentum. Nah, selanjutnya yang terakhir ligamentum pubicum. Yang ini di depan terletak di antara dua tulang kokse. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Nah, ini gambarnya. Bentuk panggul yang pertama ini dinamakan ginekoid. Nah, yang kedua bentuk panggul android. Yang ketiga antropoid. Nah, yang terakhir ini dinamakan bentuk panggul plativeloid. Pertama kita akan membahas tentang bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul ginekoid ini hampir mirip lingkaran. Nah, bentuk panggul seperti ini paling banyak ditemukan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Bentuk panggul ini memiliki spina ischiadica yang tumpul dan tidak menonjol, serta memiliki arcus pubis yang membulat. Selanjutnya, bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini berbentuk mirip dengan hati. Nah, sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung. Nih, spina ischiadicanya yang ini lebih cenderung menonjol. Dan bentuk panggul ini 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Jika pada wanita, maka akan mempersulit jalan lahir. Selanjutnya bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul antropoid ini mirip segitiga. Nah, diameter transversal terbesarnya berada di bagian sakrum. Dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Jika pada wanita, biasanya wanita yang memiliki tubuh tinggi besar dan memiliki tungkai yang panjang. Nah, yang terakhir bentuk panggul plativeloid. Nah, bentuk panggul plativeloid ini hampir mirip opal. Bentuk panggul ini diameter transversal terbesarnya lebih besar dari diameter anterior posteriornya. Nah, sakrumnya ini datar. Panggul seperti ini tuh sangat jarang ditemukan pada laki-laki ataupun wanita. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran panggul luar. Pengukuran panggul luar ini ada 4. Yang pertama, distansia spinarum. Yang kedua, distansia clistarum. Yang ketiga, conjugata externa. Dan yang terakhir, pengukuran lingkar pinggal. Yang pertama adalah pengukuran distansia spinarum. Pengukuran distansia spinarum ini pengukuran spina iliaca anterior superior dextra dan sinistra. Jarak normalnya 23 sampai 26 cm. Nah, selanjutnya pengukuran distansia clistarum. Pengukuran distansia clistarum ini pengukuran crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normalnya adalah 26 sampai 29 cm. Nah, yang ketiga pengukuran conjugata externa.
Pengukuran konjugata eksterna ini mulai dari ruas tulang lumbal kelima ke atas simfisis pubis. Ukuran normalnya 18 sampai 20 cm. Yang terakhir adalah pengukuran lingkar panggul yang dimulai dari atas simfisis pubis menuju ke spina iliaca anterior superior dextra, menuju lagi ke ruas tulang lumbal kelima, melingkari lagi ke spina iliaca anterior superior sinistra, menuju ke atas simfisis pubis lagi. Normalnya adalah 80 sampai 90 cm. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.